kalau orang Ya kan kau kan bercanda bisa. Kau bilang aku dinubuatkan dalam Al-Quran. Kau kan bercanda itu kan. Nah giliran kau bercandain kau marah. Aku kan tanya si Kores, kok kamu yang ribut? Tidak ada si Kores ngomong seperti itu, pembohong. Kores yang kutanya. Makanya kau bilang kau nabi, tapi kau murah tensi. Kau bilang congor-congor sama aku. Dari tadi aku bilang, luga aku nggak membantah. Iya, makanya kalau kau ingin membantah kenabian, kau harus menunjukkan mujizat. Jadi jangan cuma muncung sama congor kau. Bantahnya pakai mujizat. Makanya pakai telinga kau. Yang membantah kau nabi siapa? Hah? Telinga kau aja nggak beres, tapi ngaku nabi. Nebak nama aku aja kau nggak beres, tapi ngaku nabi. Kau tahu nggak? Kau masih ngaku nabi, aku malaikat ngaku, bisa tahu? Jadi nggak usah gitulah cara kau ngomong merusak Kristen, kau tahu? Kau aku peringatin kau ya. Jangan begitu cara kau. Aku tahu niat orang ini biar kau sama saya berantem sama Kristen. Tapi otakmu nggak ada dari tadi. Salah kau, Dodong. Orang Islam jauh lebih baik dari kau. Orang Islam, ya, aku bilang sama kau ya, kau tuh Kristen sampah, ya, aku bilang sama kau, ya, kau bukan orang Kristen. Kau bukan Kristen sampah kau. Kristen sampah kau. Apa kau? Giliran kau nggak bisa punya mujizat. Kau bukan siapa-siapa di sini. Dengar anjing, orang Samosen nggak ada seperti kau, binatang. Ku tampar pula mulut kau nanti ketemu. Ya datang kau ke sini, gembel. Sama orang kau bisa bilang gitu, sama si Billy bisa kau bilang gitu. Kalau sama aku jangan. Iya, kau datang ke sini, Dodong. Kau datang. Nah, sekarang mana mujizat kau? Ayo mainlah, mainkan mujizatmu yuk. Ayo, saya tunggu di sini. Oke, sekarang ku tanya sama kau pelan-pelan ya. Enggak, mainkan mujizatmu. Mainkan mujizatmu. Sekarang kau tanya, kau dari gereja mana? Kau dari gereja mana? Enggak usah kau alihkan topik, tahu kau? Kau kutanya dari gereja mana? Dengarin, enggak aku kau mengalihkan topik. Haleluya, di sini udah masuk asar azan, silakan kalian lanjutkan tapi tolong kondusif. Haleluya, tolong jaga sikapnya, jaga perkataannya ya. Oke, bro. Oke, sebentar ya. Tolong, saya minta tolong ya. Saya minta tolong kali ini ya, haleluya ya. Oke, siap akhirnya deh aku gini aja deh. Maksud gua gini, Bre, lu berdua tuh jangan pas tuh. Statusnya aja, status lu gak aja. Kau luga aku nasihatin kau ya. Ya gini aja dulu. Dia namanya siapa? Kasih tahu dulu identitasnya. Namanya siapa? Nama saya namanya siapa? Tinggal di mana? Itu dulu. Namanya siapa? Di mana? Loh, di mana pun namanya siapa? Tinggal di mana? Nama lu siapa? Ternyata. Udah sekarang mainkan mujizatmu. Mujizat itu jarak jauh bisa. Usah banyak bicara kau. Kena kau sama saya kan? Ini ngasih tahu tinggalnya aja di mana takut dia. Gimana sih? Orang kau bisa macam-macam kau gaya kau bicara besar mulut besar bisa sama aku janganlah. Dari tadi kau nggak ada ku ganggu, kita santai ngomong. Kau bikin gua ini sudah masuk TV One, Ucok. Lu siapa? TV One gua ini udah masuk TV, udah masuk majalah. Lu siapa? TV One lu siapa? Kasus lu di Indonesia kasus apa? Di Indonesia kasus lu yang besar kasus apa? Lu apa kasus lu? Nama lu aja gua nggak tahu. Orang yang hebat. Foto lo mana? Foto lo mana? Orang hebat itu nggak penakut berarti kau kan? Kau yang penakut. Penakut berarti kau kan? Nama lo gua nggak tahu, muka lo gua nggak tahu. Kalau gua foto ada, nama gua jelas. Gua sering masuk TV, gua gampang. Lo siapa? Gua tanya. Nama lo siapa? Namamu siapa coba? Nah, ditanya namanya aja nggak mau ngasih tahu. Keluar teman tahu deh. Kalau namanya enggak, itu biasanya kena kick itu, biasa kena kick karena suaranya meninggi dan banyak kata-kata umpatan keluar tadi. Lu tuh harusnya ke apa ya, ke jemaat Kristen biasa tuh lu harusnya mengayomi, bukan lu kata-katain begitu. Oh enggak dong, untuk dia untuk menjadi pribadi yang baik untuk mengikuti lu gitu loh. Salah lo. Jadi gini ya, jadi di dalam Kristen itu punya aturan. Ya semua ada aturannya, untuk jemaat ada aturan yang diberlakukan, untuk guru palsu ada aturan yang diberlakukan. Kalau ini udah guru palsu ada aturan khusus buat dia, bukan kita sama ratain semua. Bisa untuk jemaat cara berbicaranya ada. Untuk guru palsu dia kemarin marah gara-gara gua libas hadis si Billy ngomong. Nah dia merasa pengen jadi pahlawan, pengen bela si Billy ya bukan Yahudi. Nah kalau manggil namanya siapa? Menurut lu gimana tuh kalau ada orang Kristen itu nyari pembenaran Alkitab dari Al-Quran tuh gimana tuh menurut lu? Kayak tadi. Ya, nubuatan tentang Nabi versi Alkitab tidak ada di Al-Quran. Al-Quran sendiri punya ajaran sendiri. Alkitab punya ajaran sendiri, nggak ada gua dinubuatkan di dalam Al-Quran. Mana ada gua? Tapi kalau di dalam Alkitab, Yoel pasal 228, Wahyu pasal Malaki pasal 4, aku akan mengutus Nabi Elia. Ini adalah urapan dan spirit Nabi Elia, bukan orangnya tapi urapannya, jubahnya, kekuasaannya yang diberikan kepada nabi-nabi akhir zaman. Wahyu pasal Malaki pasal 4 dan Yoel pasal 228, aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari terakhir dan anak-anak muda akan bernubuat. Ini berbicara tentang bangkitnya nabi-nabi. Begitu. Karena antikristus itu
Emang iya, palsu itu. Oh, Makanya gue bilang guru palsu. Kalau dia asli dia nggak akan melawan gua, kan gua seiman sama dia. Tapi buktinya kan dia ngelawan gua. Makanya ini palsu ini. Sama kayak saksi Yehova nih spirit ini, spirit Lucifer punya Beelzebul. Yang megang mereka ini langsung si Rosa, tangan kanannya Lucifer. Sama si Maria Marguela yang penguasa hantu laut Pasifik yang megang mereka ini. Di belakang mereka ini jenderalnya Lucifer, bukan orang sembarangan. Makanya brutal muncungnya. berarti mereka tuh memperalat Kalau Yesus gitu makanya kan supaya gua bisa bilang. brutal muncungnya. Iya, Oh, karena begini, pertama-tama mereka ini Kristen. Pertama-tama iblis sasarannya bukan cuma orang yang iman, tapi kan sasaran tembaknya juga orang yang udah di dalam. Makanya karena orang di dalam sudah dikuasai oleh Yesus, maka iblis untuk menghancurkannya pakai jenderal yang paling besar. Masuklah Rosa sama Maria Marguela. Yang mengendalikan kayaknya sama Maria Marguela. Bro, gitu ya. Berarti di Kristen juga udah banyak disusupi apa ya, pengikut-pengikut Beelzebul ya? tapi di bawahnya gereja setan Katolik. Nah, Katolik itu yang megang Rosa sama Maria Marguela, makanya brutal orangnya. Udah banyak yang nyusupi berarti ya? Jahat, tapi jahatnya minta ampun. Kecuali lo misalnya pendeta besar Gilbert Lumoindong, pendeta Niko, ini lo main-main di chat Gini Lai, lu tuh diperingatin apa ya? Mau diperingatin soal apa ya? Lu tuh salahnya apa lu tuh? Artinya jangan gua menegur-negur penyembahan kepada patung, jangan gua menegur-negur persundalan gereja dengan Beelzebul. Biarkan aja gereja bersundal dengan Beelzebul, jangan ditegur. Itu maksudnya. Kalau gua tegur kan jadi akan merasa terhina karena mereka udah sering dipakai sama Beelzebul, udah sering digulung. Oh, mau memperingatin itu gitu. Oke. Padahal kan ya yang bener kan lu dikirim kan? foto haleluya ke saya. Ya iyalah. Percuma. Nggak besar kalau lu nggak akan orang. Denny Siregar aja tahu gua. Semua toko-toko Indonesia ini tahu gua. Sementara dia siapa? Mantap, keren habis pokoknya. Si Kores Oke, aja oke, udah ada kok. Si Kores aja udah gua kasih bagiannya tinggal tekan. Mantap. Nah, tuh Halo. Bang Kores, Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Ada lah. Bro Luga di mana Bro Luga? Saya di posisi Samosir. Bro, lu masih kenal sama saya nggak? Siapa nih? Saya Suaranya Batu kayaknya Karang. kenal nih. Batu Karang yang lagi galau, lagi bingung. Gara-gara kejadian kemarin saya mimpi berulang-ulang. Gara-gara lu tuh Bro Luga. Apa mimpimu? Oh macam-macam lah. Mimpi setan lah, Apa mimpi mimpinya? Coba katakan. mimpi setan, mimpi lucu, mimpi campur-campur, bingung saya. Gara-gara kemarin itu, saya 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur enak tuh. Lu kan bilang Iya, sudah iya. kalau mau keluar dari ortodoks nggak apa-apa, yang penting terima Yesus. Saya bingung Bro. Sampai hari ini saya pusing, saya bingung saya. Ya lu keluar aja dari ortodoks. Loh, hati itu sudah keluar. Urutin aja ortodoks, ngapain Hati lu saya urutin sudah ortodoks? keluar. Ortodoks itu banyak setan. Nah, terus waktu hari itu ketemu bro pakai Iya. bahasa roh. Itu Nah, banyak setannya tuh. ya waktu pakai bahasa roh, saya sudah nggak bisa tidur sudah 3 hari tuh. Mimpinya macam-macam lah. Itu kenapa ya bro ya? Bingung saya. Nah, artinya pada waktu lo ingin melepaskan diri dari cengkeraman ortodoks, itu setan-setan tuh nggak suka. Makanya lo terus berdoa terus, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti gue doain dalam nama Yesus, lepas orang ortodoks. Tuhan Nanti yang setan-setan mana tuh bro? cabut itu. Tuhan yang mana? Saya kan nggak ngerti Tuhan yang mana lagi. Tuhan Yesus lah. Tuhan Saya nggak mau, Yesus. saya masih nggak mau memilih, masih Udah dibaptis? belum, saya belum dibaptis, belum diapa-apain. Nah, kalau lo memilih, kalau lo nggak pilihnya nangkring lah. Lah gimana saya mau Ya, memilih? nangkring, Saya buat bilang gini, dipilih. kasih pencerahan. Bro nggak ngasih pencerahan ke saya, bro. Bro malah pakai bahasa roh, bikin saya gemetar. Gimana, bro? Cobalah, bro. Agak delay tempatnya dia tuh bang.
Aduh, ini Bang Kingpin juga kemarin ribut sama Bang Luga, saya yang kepanasan. Gimana sih Bang Kingpin juga itu? Sebentar ya. Sebentar. Jangan siapin trompet, bro. Saya panas lagi nanti. Itu trompet itu. Mana si Kores tuh? Ini Bang Kingpin juga baca doa makan. Gimana sih? Makanya lepaskan dari ortodok ya. Buanglah bro, ortodok itu. Lepaskan biar ngeri. Bro Luga dengar ya, saya tuh sudah keluar, sebenarnya sudah keluar. Cuma nama doang itu masih ortodoks. Tapi hati itu udah nggak ada di situ. Nah, waktu bro itu pakai bahasa roh, waktu main gitar, nah itu tangan kanan saya itu getar-getar, bro. Imrus diam dulu, saya mau membuktikan bahwa Nabi Luga bisa keluarkan setan dari saya hari ini. Saya masih terpengaruh. Waktu dia main gitar bahasa roh, itu tangan saya cuma getar-getar saja. Saya kan bilang waktu itu tangan saya getar. Buktikan bro Luga. Aja sampai lu kuat itu takutnya lu. Iya, karena lu itu diganggu sama Bang Kingpin. Waktu lagi fokus sama saya, Bang Kingpin datang, lu terganggu konsentrasinya, pecah. Karena lu harus hadapi Bang Kingpin lagi kan waktu itu. Ayo bro, tolonglah. Ya intinya si Kingpin sama lu sama roh ortodok lu di mata gua sayur lah, nggak ngeri. Makanya tolong, saya bingung Kemarin bro. dibuktikan. Ayo bro, kemarin saya itu sudah panas bro, keringat. Coba hari ini saya lebih siap mungkin ini. Biar tetap saya nih mau kemana nih. Ayo bro, kasih pencerahan bro. Loh, kenapa diam bro? Di mute. Kok di mute Bang Luga? Bang Luga? Bang Ini- Luga? Takut sama saya ini, takut sama saya. Wey! Udah takut ini Terima bro. kasih, Bang Luga. Bukan main, unggul memang Bang Luga nih ya. Bro, Bang Riza, mai tua bagaimana Bang Riza? Sudah antar dari pasar tadi kah? Ini saya mau uji Bang Luga hari ini nih, Nabi Luga. Nabi Luga tidak berkutik ketika saya datang, langsung diam 1000 bahasa tanpa ada satu kata pun yang keluar. Sudah mau menangis dia ini Bang. Saksikanlah Nabi Luga menangis hari ini. Tidak ada kekuatan ini ya. Tidak ada Bang Luga? kekuatan dia. Iya, ada apa nih dengan Bang Luga? Nampaknya beda nih hari ini Bang Luga ya. Beda. Kayak ada sesuatu yang ini. Saya muncul, Bang Luga hilang. Lu mau diapain? Kasih pencerahan bro. Ini Bang Luga lagi apa Bang Luga? Nggak biasanya loh. Aku takut ada apa-apa dengan Bang Luga di sana Bang. Ya. Bejebul saya lebih kuat. Bejebulnya saya lebih kuat. Gua lagi di telepon bom sebentar dulu. Oke lah, saya tunggulah. Lagi apa tuh di telepon bom? Ya. Oh, tong kali kong pula nih Bang Luga nih sama bom ya. Ya. Minta tolong bom itu. Bukan. Bom lagi ngemis nak ngabok. Aduh. Ya Kenapa terus sih? lu kenapa sih? Kenapa lu mau manggil? Lu mau manggil setan-setan yang ada di ortodok panggil ya. Saya Seluruh setan ortodok, kalau lu memang mau ditangking, seluruh setan-setannya ortodok panggil. Oke bro, saya kemarin sudah keluar sedikit Ya, untuk bro pakai bahasa roh itu. Sudah keluar sedikit. Tapi datang lagi. Waktu tidur 3 hari itu mimpi-mimpi terus itu setan-setan banyak. Kenapa datang. sih mau manggil setan ortodok? Bukan manggil bro, datang sendiri. Karena bro nggak maksimal waktu itu. Nanggung. Ya itulah tanda bahwa lu dikira setan. Makanya lu gue bilang bertobat dari ortok karena bukan setan. Sudah bro, sudah. Tapi 3 hari setelah kejadian itu saya mimpi terus.
mimpi setan, Ya, lo mau mimpi ngeluarin. lucu. Kalau lo mau ngeluarin Ortodok, lo keluarin aja sekarang. Itu Romo Bianco. Caranya gimana, bro? Caranya gimana, bro? Saya nggak tahu. Kalau tahu saya udah keluarin semua sendiri. Saya nggak Setan tahu. Ortodok dipanggil, biar gue getok kepala nanti dalam nama Yesus. Makanya tolong Panggil lah. dong, bantu gue dong. Gue nggak tahu caranya gimana. Ya lo panggil aja setan yang ada di Ortodok lo itu. Cara manggilnya Biar gua getok gimana? nanti depannya. Cara manggilnya gimana, bro? Cara manggilnya gimana? Nggak tahu saya, bro. Ya udah sama King Din. Bang Nah, King nggak belajar sama bisa. King Pin. Bang King nggak bisa Kita diajarin. kemarin. Coba Bang King Pin, bantu saya keluarkan ini setan-setan jahat nih. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Udah belum? Bahasa apa itu, bro? Ketawa setan saya, bro. Nanti deh. Nanti gue terakhir Berarti King tempatnya- Pin. Lo rupiah dulu nih anak satu nih. King Pin, rupiah dulu. Nanti kalau nggak mempan gue terakhir. Si King Pin dulu lah. Ganti aku lagi bertahan. Coba, King coba. Pin main dulu Pin. Coba, saya mau lihat Rupiah siapa. dulu sampai ke Ya, oke, sebentar. Oke. In nomine Patri et Filii et Spiritus Pin. Sancti. Mainkan dulu nanti gua sesi terakhir. Si King Pin dulu mainkan. Iya, mainkan. Bang. Iya, masalahnya saya tuh kalah level, Bang. Abang kan udah level apa, warrior apa gitu. Saya ini baru ini. Mainkan dulu. Serius Oh, lah, udah. yang serius lah, yang serius lah. Nanti sesi finishing. Gue serius nih. Nanti gua sesi finishing si King Pin dulu man. Iya, biarkan si King Pin dulu mainkan. Nanti kalau nggak mempan gua. Coba Bang King Pin, ayo. Saya harus Oke, gimana nih? mungkin- Saya harus Oke, diam. sebentar. Gimana? Pin, Ya. keluarin Pin. Oke, ya. Dulu Pin. Aum Naksamanda. Coba jin andalan keluarin dong. Jin yang andalan. Ini lagi. Yang brengos lu keluarin dulu Pin. Jin yang brengos. Ini saya lagi baca summon spellnya nih. Tunggu dulu sama spellnya nih ya. Aum Naksamanda Rodan Abiron Ken Soaka Sulama Hakin. Aum Naksamanda Rodan Abiron Ken Soaka Sulama Hakin. Sula tuh. Gak ngefek, nggak ada efek Waduh, apa-apa. kalah. Nggak ada bener. Percuma. Malah ketawa saya, Bang King Pin. Halo. Pakai apa ya? Tapi bisa kemarin Bang Luga kemarin sempat saya terus. Yang dibaca tadi Bang Kingpin ada Bang Oke, Luga itu sekarang minggir giliran dia, si- coba diulang lagi. Diam dulu Emrus. Sangat konsentrasi nih. Yang Yubi nanti ya. Yang Yubi nanti gua suruh merukiah lo. Di rukiah dulu Pin. Yang serius lah Pin. Ini deh. Jin yang mereka punya. Ya, Hati-hati. Setannya ortodoks kuat loh. yang jin yang tag balikirin dulu sama dia ini yang tebal. Bro Luga itu tolong bantu lah, kasihan itu. Biar dia bapak kau. Tolong bantu lah Bro. Saya udah pakai Luga. 2 mantra. Iya, 2 mantra nggak mempan Kan gimana ya? Tolong bantu lah Ini Bro. kayaknya mandau ini harus ini cocok satu minum mandau. Saya sudah buka hati, Bro Luga. Lu kan bilang buka hati. Udah gini Saya aja udah deh. buka hati, Bro. Lah kenapa di mute? Wah, oh no, ini. Nggak ngefek, Bang Moto. Itu paling. Aduh, nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Bro Saya Luga, ngefeknya tolong, sama Bro Luga tuh. Bro Luga ngefek tuh kemarin. Tangan saya ini bergetar terus keringat Kok keluar kali kemarin. sama bom itu? Dia minta tolong bom tuh, dia nyerah itu Luga itu. Ah, biasanya bom minta tolong dia loh. Kali ini Luga minta tolong bom ya. Iya, dia nggak mempan sama saya. Tumben ini. Hati-hati loh, ortodoks keras loh, Bro. Tunggu, ada satu mantra lagi. Hom pimpa lalium gambreng. Hom pimpa lalium gambreng. Ya, Masih nggak ada. Kamu mempan? Aduh, Nggak apa ada. lagi? Tunggu, saya mau batu buka gunting dulu. kertas, batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Lu bacain ayat kursi ke, doa makan ke. Saya datang Bang Luga langsung gangguan mental. Saya nggak sendiri datang berarti ya Bang Luga ya. Waduh, Ya gawat. udah gini. Tolong Bro Luga, tolong. Kan dari tadi saya di bawah, dia suara bicara terus. Begitu saya naik langsung bahaya dia. Nah, Waduh. Masa seorang Luga ketar-ketir? Kemarin tuh kan? si Gembol itu.
Iya, kemarin iya. Sekarang coba. Kalau kemarin iya. Iya, maksud gua setan ortodoks lu keluarin dulu. Ya keluarin bro. Ngari-ngari dulu. Lu keluarin. Suruh Ayo, partai. keluarin kalau bisa. Ayo. Setan ortodoks bisa partai enggak? Lu keluarin coba kalau memang lu jago. Ayo. Sekarang setan ortodoks bisa partai enggak? Iya bisa. Enggak. Bisa bro. Semuanya Maksud gua, bisa. Setan yang di ortodoks suruh partai dulu partai. Saya nggak bisa nyuruh bro. Gue pengen lihat. Coba gue pengen lihat. Saya di bawah kendali mereka bro. Saya nggak bisa nyuruh mereka. Ya udah gini deh. Setan ortodoks bisa mencelikkan mata orang buta nggak? Bisa ngebangkitin orang mati nggak? Nggak bisa bro. Nggak bisa. Setan ortodoks bisa ngebangkitin orang mati nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya mau keluar. Nggak ada kuasa. Coba tolonglah Bro Luga itu dia itu udah nggak di bawah apa kuasanya setan-setan itu. Masa nggak bisa sih Bro Luga? Ayolah, tolonglah. Ya udah kalau lo nggak bisa berarti. Tolong usir Bro Luga Ya setan-setan itu tolong. Tunggu, nih ada lagi mantra nih. Nih ada lagi mantra bentar ya. Terebina. Ini suruh mati aja Terebina. dia. Lu kok gitu? Orang mau keluar daripada Sebentar, lu sebentar. ateis gimana Kita bro? ini ya. Nih ya, baca. Om Terebina. Aja deh. Nih Sakti. Terebina. Apa itu? Nggak ada ngefek. Sudah. Ah, Nggak ada, coba nggak dulu, ada, coba nggak dulu, ada. Mempan. Nggak ada. Mempan. Aduh, kalau Makanya gue mati. tunggu, mau Baik, gue dulu. gue yang mati. Yo, bro, ayo baptis saya bro. Tapi kasih pencerahan dulu, biar hati saya itu terima. Tolonglah Bro Luga, tolong. Nggak ada Saya tuh apa-apanya. gagal terus saya ini. Nggak ada apa-apanya Gagal ternyata. terus saya. Kirain jago, ternyata nggak ada apa-apanya. Kayak ini lontong sayur juga ternyata ini. Waduh, Aduh, gimana nih Bang Luga nih? Iya, Aduh. memang ini ucok. ucok nih lontong sayur, nggak ada kuasa apa-apa. Cuma pinjam nama Nabi doang. Alah. Iya. Masa saya harus keluarin trompet tahun baru sih? Kan nggak cocok. Cocok kan Bro Luga trompetnya. Enggak mempan dia udah kabur. Wah, Pergilah kau setan, pergi kau setan. Nyerah dia kan sama saya. Menyerah dia sama saya. nggak kepental dia itu, iya. Aku Nggak apa-apa kepental, Dad, nggak apa-apa, asal jangan kepentil aja. Coba panggil lagi. Ayo, panggil lagi. Nabi Luga, Bagi-bagi takjil nggak nih bilang gitu. kesini lagi Nabi Luga, ayo. Apa sih yang mana haleluya itu? Saya bacakan mantra satu ya. Boleh saya bacakan mantra satu? Ya. Roh lupus dalam kardus, banyak dosa yang terbungkus, sampai mampus bisa ditebus. Jadilah dia Josbus. Kalau masih nggak keluar juga, itu cari Masak engselnya. air, Cari engselnya, cabut engselnya. air. Masak air. Cakep. Lagian tadi udah seru tadi Bang Luga tadi ketemu sama Haleluya kemana ini? Aduh. Iya, makanya saya lah dikasih karunia Tuhan, walaupun itu nggak harus semua sumber dari saya. Sumber-sumber yang lain juga kan saya gabungkan gitu loh. Jadi bukan saya semua gitu. Jadi ada beberapa juga nabi-nabi yang lain yang dibawa ke sorga menjelaskan tentang sorga secara detail. Nah kalau kita menolak nabi, ya udah nggak usah tanya-tanya tentang sorga, lu tanya aja bahas-bahas Alkitab kayak Muri Wali. Jangan tanya tentang sorga kalau nggak pengen ada nabi, karena itu tugasnya nabi. Gitu. Misalnya gini, saya nggak mau ada polisi lagi, karena polisi cuma ada di zaman perjanjian lama. Ya udah besok lo kalau digebukin maling, dirampok, ya lo jangan panggil polisi karena lo kan nolak polisi. Sama seperti nabi. Nabi itu tugasnya memberitahu detail tentang sorga, memberitahu detail tentang neraka. Tapi kalau lo udah bilang nabi nggak ada, ya jangan lo dengar cerita lagi. Lo paksa aja pendeta lo menjelaskan yang nggak, ya pasti nggak bisa. Nah, nabi itu memang kelebihannya menjelaskan hal-hal yang sifatnya rahasia, sorga, neraka, seperti itu. Itu kan sifatnya rahasia. Itu bukan tugas seorang pendeta, tugasnya levelnya harus nabi. Dan nabi itu juga masih manusia, jangan nabi dipertuhan juga. Lu ngaku nabi juga Tuhan, bukan, nabi itu bukan Tuhan. Viral. Ngaku nabi sama ngaku pengacara itu sama. Saya pengacara, saya nabi itu sama levelnya, cuma kalau nabi bidang ketuhanan, kalau pengacara bidang hukum. Paham nggak? Jadi jangan nabi itu
seolah-olah dipertuhan, sehingga kalau Nabi udah nggak ada, Nabi udah terakhir. Kalau dibilang tukang gado-gado terakhir selesai di zamannya Yesus, berarti nggak akan ada lagi tukang gado-gado. Sementara kita masih butuh makan gado-gado. Tukang bakso terakhir, berarti setelah tukang bakso terakhir nggak ada, maka nggak ada lagi orang makan bakso. Gimana kalau padi terakhir? Akhirnya zaman sekarang orang nggak makan padi lagi. Nabi dibutuhkan sampai hari ini, makanya Nabi harus ada. Nabi itu kayak makanan, dibutuhkan setiap hari. Gitu loh. Jadi Tuhan mau ngomong, kalau nggak ada Nabi berarti Tuhan terpaksa cancel omongannya. Dia mau ngomong melalui siapa? Ajarannya memang sudah ditutup melalui kitab suci, benar. Tapi kalau Tuhan ngomong ya nggak ditutup. Paham nggak? Jadi jangan berpikiran kalau Nabi itu ada Nabi, wajib ada kitab. Nggak begitu. Nabi itu adalah penyampai firman Tuhan. Kalau misalnya Tuhan mau ngomong sama Luga malam ini, Luga besok kamu ke Medan, injilin si Julius. Boleh nggak Tuhan ngomong? Boleh. Tapi omongannya itu nggak perlu ditulis jadi satu kitab suci, karena itu adalah obrolan biasa, bukan menjadi suatu ketetapan undang-undang. Yang ketetapan jadi undang-undang itulah yang perlu ditulis. Tapi kalau obrolan harian Tuhan bersama kita itu nggak perlu ditulis. Misalnya bilang, Luka, kamu bangun dong, rajin doa ya. Jangan terlalu banyak makan biar nggak terlalu gemuk. Itu kan omongan sehari-hari yang nggak perlu ditulis gitu. Bukan semua omongan Tuhan itu harus ditulis. Oh Nabi, mana kitabmu? Orang gila. Kok Nabi jadi kitab sih? Nabi memang banyak membawa kitab, tapi bukan berarti setiap ada Nabi jadi ada kitab. Nabi itu adalah medianya Tuhan untuk ngobrol. Misalnya, kenapa Indonesia miskin terus dari dulu? Boleh nggak Tuhan jawab? Boleh. Jawabnya melalui apa? Melalui Nabi. Kalau nggak ada Nabi, ya berarti Tuhan pengen ngomong di surga tertahan. Aduh, nangislah Tuhan. Aduh, gue pengen ngomong tapi nggak ada Nabi. Karena Nabi terakhir udah ditutup sama Islam. Tuhan nangis kan. Gimana nih? Gue mau ngomong gak ada lagi Nabi yang bisa nyampein. Jatuhnya begitu. Nah, oke, silakan. Mungkin dijelaskan kembali Bang, tingkatan-tingkatan surga itu fasilitasnya apa-apa. Mana tahu nanti Pak Ibnu Kalam jadi tertarik. Nah itulah kan, kalau orang sudah terlalu banyak dengerin dongeng, surga itu, oh ada kedamaian, ya, semua juga tahu surga damai. Surga itu ada mobil, hah? Apaan lu? Mobil? Ketawain. Terus masuk lo tuh di surga lu mau ngapain? Gitu. Mau berak, mau jalan kaki. Ya ada, kalau lu mau jalan kaki ya di surga paling hina, surga paling rendah. Situ semua orang jalan kaki semuanya. Sepeda pun nggak ada di situ. Jadi bumi ini diciptakan berdasarkan sorga. Jadi kalau ada mobil di bumi itu duluan di sono. Semua yang ada di bumi itu duluannya ada di sorga, paham nggak? Tinggal Tuhan membuat copy pastenya ya bumi. Bumi itu copy pastenya sorga. Jadi kenapa ada mobil di bumi? Ya gara-gara nyonteknya dari sorga. Jadi bukannya jadi di sorga ada mobil jadi, hah mana mungkin, suka-sukanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Bisa kok. Gimana sih? Jadi kadang-kadang banyak orang bilang saya gila, tapi sebenarnya yang dengerin itulah yang mengatakan saya gila itu sebenarnya gila gitu. Karena dia udah terlalu lama sesat. Ntar gue bilang di sorga ada Harley Davidson, gila lu gak halu lu. Siapa yang halu? Terus masuk lo Tuhan di sorga tuh mau jalan kaki gitu, mau terbang gitu. Suka-sukanya Tuhan, mau terbang, mau naik motor, kalau namanya Tuhan serba bisa. Naik motor bisa, naik mobil bisa. Suka-sukanya Tuhan, namanya juga Tuhan. Suka-suka, namanya juga Maha Kuasa. Kecuali lo maha miskin, naik sepeda pun lo nggak mampu. Oke, silakan. Mungkin dijelaskan balik Bang, tingkatannya apa-apa saja, fasilitasnya apa-apa saja. Karena semua pada lupa nih, dan banyak penonton baru. Ya di surga tingkat yang paling tinggi namanya Jerusalem. Udah ada renovasi belum? Mungkin ada perubahan gitu? Oh nggak ada, surga itu nggak perlu renovasi, surga itu sempurna. Oke, mungkin dijelasin dari tingkatan awal dulu. Di situ adalah tempat hamba-hamba Tuhan besar, pendeta penginjil. Oke, mulai dari yang paling dasar dulu. Fasilitas paling dasar Luga tingkat berapa? Taman Firdaus kalau nggak salah yang paling dasar ya. Fasilitasnya apa saja? Firdaus itu adalah di sana cuma ada taman. Indah sih indah, tapi nggak ada fasilitas apa-apa, cuma taman. Kamu tidur ya rebahan di rumput.
dikasih kamu jubah putih, udah hidup kamu selama-lamanya ya di situ. Jalan-jalan di Makannya apa, Bang? rumput, menikmati kehidupan. Makannya apa nih? Hah? Makannya? Ya makanannya buah-buah yang ada di situ, ada pisang, ada apel, ya buah-buahnya enak-enak. Nggak ada steak. Tapi Steak nggak ada. itu kamu Nggak, steak nggak ada. Sapi panggang, rendang. enggak. Kalau di situ hanya sederhana ya, makan buah-buahan seperti inilah, seperti orang di zaman Adam dan Hawa. Jadi sederhana sekali, ya, tidur di rumput, jalan-jalan. Tapi di surga nggak ada malam. Di surga semua siang terus sampai selama-lamanya. Jadi PS5 pun nggak ada, Bang ya. Kalau yang tingkatan Firdaus itu PS5 pun nggak ada. Main sepak bola pun, main di lapangan rumput tuh ada bola nggak? semakin rendah tingkatannya semakin gak ada fasilitas. Semakin rendah Nggak, lapangan tingkatannya semakin gak ada fasilitas. Iya, kalau main bola kan bisa pakai kayu aja gitu, ranting-ranting dijadikan gawangnya. Yang penting ada Ya, ada lapangan ya. Tapi yang pasti yang fasilitasnya sederhana aja mungkin. Sederhana. Ya, biasanya yang paling rendah itu yang paling rame, Bang Lugan. Bang, kalau tingkatan surga kayak gitu, artinya yang paling rendah itu yang paling rame dong. Karena yang paling banyak orang masuk pasti yang rendah. Iya paling rame tapi juga fasilitasnya paling sedikit. Karena Oke, tapi namanya artinya surga kalau rame mau ke tempat kawan kita jauh dong. di sana nggak ada rumah, ya kalian bebas mau tidur di pohon, mau tidur di rumput, mau tidur di gunung, memang nggak ada yang ganggu, nggak ada ular, nggak ada apa. Tapi ya kalian Baju? nggak ada rumah. Gitu loh. Baju Baju cuma jubah putih aja, jubah putih. sama semua lah ya, nggak ada beda-beda. Iya, jadi benar-benar rakyat jelata habis, rakyat jelata habis lah. Rakyat jelata bisa tapi ya hidup kekal itu aja menang. Terus Oke, naik hidup lagi ke kekal. surga tingkat pertama. Ya, surga tingkat pertama itu ada apartemen seperti rumah-rumah flat bertingkat. Jadi kamar-kamar dia. Itu. Jadi sebenarnya ya, konsep kemewahan dunia ya sama seperti di bumi sebenarnya. Karena kenapa? Semua itu nyontek dari sana. Jadi kalau dikatakan ada surga dan mobil, orang langsung kaget, langsung bilang saya halu. Bukan halu, elonya yang otakmu udah kelamaan apa ya? Udah kelamaan terpenjara. Gimana sih orang kalau udah misalnya di penjara 80 tahun bisa ngebayangin nggak otaknya orang yang di penjara 80 tahun? Itu udah serba, jangankan dilihat mobil juga apa itu? Apa? Tunggu Bang Luka. Nggak, dijelasin dulu. Sesuai dengan ini, di tingkat Firdaus tadi itu, Taman Firdaus, badan kita gimana Bang? Apa sesuai dengan di kehidupan? Atau dikasih badan baru gitu? Karena misalnya contoh, waktu Bang Luga meninggal udah tua. Tentu saja kan badannya udah sakit-sakitan. Apakah pakai badan udah tua atau pakai badan udah muda? Ya kalau di surga memang umur semua muda, umur sekitar 23-an. Umur Artinya, sekitar 23. Iya, jadi umur 23. Jadi ya kan orang kan kalau dengarnya kan ini tahu dari mana juga ya, makanya kan itulah gunanya ada nabi-nabi. Nabi-nabi itu menjelaskan tentang surga. Jadi ya itu kalau lu tanya pendeta nggak akan mampu. Pendeta pun belajarnya sama nabi. Gitu. Nah, jadi ya di surga tubuhnya kekal karena udah tubuh baru kan, tubuh kemuliaan. Cuma memang fasilitasnya aja kurang, tidak dapat rumah. Jadi di surga itu hitungannya rumah memang sama malaikat. tapi kalau gini Bang Luga, misalnya yang di Taman Firdaus tuh, aku nggak senang sama Bang Luga, aku pukulin Bang Luga di situ, bisa nggak? Siapa yang damaikan? Nggak ada di sono, di sana tuh rasa memukul itu nggak ada di sana rasa ingin memukul. Di surga tuh nggak ada kejahatan, nggak bisa di surga orang berbuat jahat. Ya, Perasaan itu nggak ada di surga, di bumi aja kita. pengen bulat gitu. Nggak bisa di sana. Ya kalau hanya bermain-main nggak masalah, tapi kalau untuk menjadi suatu dosa itu nggak bisa kita berbuat. Di bumi kita bisa berbuat dosa, di surga kita nggak bisa berbuat dosa. Karena di surga itu tempat yang suci. Oke, naik ke yang pertama tadi, fasilitasnya kayak apartemen, rumah-rumah susun lah. Naik mobil atau naik Ya, bus? nggak ada. Ya semua masih pakai sistem kendaraan umum seperti kereta api sih yang saya tahu. Siapa yang bawa Bang? Masinisnya siapa? Ya ada mungkin satu malaikat, ada mungkin orang-orang yang di situ juga. Jadi di sana malaikat hanya satu dua aja, nggak banyak. Jadi di sana kita dapat rumah-rumah kamar-kamar, kayak kos-kosan, kayak kamar-kamar di apartemen lah. Oke, Banyak kamar, makannya? tingkat. Makannya apa? Makannya ya artinya sudah mulai naik lah ya daripada surga tingkat Firdaus ya, sudah mulai ada makanan mungkin yang lebih enak gitu ya. Jadi sudah mulai ada fasilitas ringan, mungkin ada gitar, mungkin ada kamar mandi, jadi lebih
lebih enak lah surga tingkat Masa pertama. Nabi ngomongnya mungkin bang? Yang pasti-pasti aja lah. Loh kan penjelasan tentang Tuhan kan tidak secara detail. Jangan kita paksain Nabi itu bukan Tuhan. Sehingga kamu apa yang kamu tanya ayo dijawab. Nabi itu bukan Tuhan. Kamu salah, jangan salah juga. Kalau kamu tanya Tuhan juga, Tuhan belum tentu mau jawab kamu. Apalagi kalau tanya Nabi. Nabi itu juga enggak. Nabi itu kan cuma menyampaikan apa yang disuruh. Bukan kamu yang tanya-tanya terus aku jawab kamu. Bukan. Oke. Salah kamu. Punya prinsip seperti itu salah. Karena Nabi tahu semua, enggak begitu. Nabi itu adalah menyampaikan apa yang disuruh, bukan meladeni pertanyaan kamu. Salah besar kamu kalau kamu pikir, oh Nabi kok begitu? Enggak bisa begitu. Nabi bukan kau yang setting. Nabi itu adalah hamba Tuhan, bukannya hamba manusia ditanya-tanya, disuruh ngorek-ngorek. Itu jadinya pembantunya lo. Gua hamba Siap, Tuhan, Bang Luga. bukan jadi hamba manusia. Kita lanjut nih Bang Luga. Kalau gitu handphone sudah ada belum di situ? Halo Bang Luga. Belum. Itu nanti HP mungkin ada di surga tingkat 3 ya. Ini masih tingkat berapa? HP ada di Apa? surga tingkat 3. Tingkat 1 kan? Tingkat 2 sudah mulailah ada perlengkapan elektronik yang seperti di bumi yang misalnya handphone. Aku kan lagi mimpi nih pengen beli Ultra Samsung kan yang harga 19 juta. Nah, di surga pun nanti apanya, karena waktu itu si Jerokli bilang alat-alat elektronika yang sangat canggih modern ada di surga tingkat 3, tingkat 2. Jadi di surga tingkat 3 dan 2 itu sudah mulai canggih. Sudah mulai misalnya pengen kita TV flat yang super ya, tentunya bukan TV flat yang seperti yang sekarang, tentu jauh lebih super. Yang mungkin apanya terbuat dari emas, apa? Ada TV nggak ada yang siaran ya, sama aja bohong Bang. Siapa yang mau main film lagi Bang? Capek. Ya yang siarannya di sana kan tentunya kan disetting para malaikat lah, misalnya cerita-cerita mereka tentang waktu menciptakan langit dan bumi, mereka menyembah Tuhan di tahun-tahun yang belum kita ketahui, kan masih banyak rahasia yang kita tidak ketahui. Kalau misalnya di TV itu ada cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, rinciannya, pengen tahu nggak? Pengen lah. Tapi setahun udah selesai Bang. Setahun udah selesai nonton. Ya banyak hidup zaman Adam sampai sekarang tuh 7.000 tahun, belum lagi di dalam kekekalan. Kalau itu diekspos dalam satu TV-nya Tuhan, pengen tahu nggak lo? Pasti lo pengen tahu dong, dan itu gak ada habis-habisnya. Pengetahuan tentang Tuhan itu gak akan ada pernah habis sampai selama-lamanya. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang tidak terbatas, pengetahuannya nggak ada habisnya, gitu. Jadi ya memang luar biasa sebenarnya, sangat di luar otak sebenarnya. Oke. Di bumi aja kita udah terheran-heran ya melihat handphone apa tuh iPhone 13, iPhone 14, Samsung Ultra yang harga 20 juta, 30 juta, itu aja kita udah terkagum-kagum. Itu masih di bumi loh. Apalagi di surga yang super duper, yang kata Tuhan pencuri di surga tidak ada pencuri. Gitu. Jadi makanya sangat rugi sekali orang yang memiliki konsep tentang surga, saya akan terbang-terbang di taman. Nah, itu orang gila itu. Di taman ya kalau di Firdaus, surga paling hina. Nah, tapi kalau kamu semakin terbang-terbang di tingkat tinggi, super modern. Kalau kamu menganggap di surga itu hanya terbang-terbang di atas rumput, di atas pohon, itu kamu orang gila sebenarnya. Karena kamu terlalu bodoh. Di bumi aja Tuhan bisa bikin internet 5G yang super duper kecepatannya dan handphonenya yang semakin canggih luar biasa. Apalagi surga sejuta kali dari situ. Bahkan orang yang pernah dibawa ke surga selalu mereka mengatakan, ini belum pernah saya lihat dan tidak ada kata-kata di bumi yang bisa menjelaskan betapa hebatnya surga. Jadi kalau kamu di bumi kan, kamu melihat handphone canggih, kamu masih bisa ngomong gila gitu. Kamu masih ngomong gila, artinya kamu masih bisa ngekspresinya. Tapi kalau kamu di surga, kamu nggak bisa ngomong gila lagi karena udah nggak ada kata-kata lain lagi yang bisa menjelaskan betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan Tuhan itu di surga. Terus kalau kamu pusing dengan mobil di surga, betapa hinanya dirimu. Kalau kamu mengatakan di surga tidak ada mobil, betapa hinanya kehidupan. Bukan cuma kau yang hina, keluargamu betapa hinanya gitu loh. Karena di surga itu apa ya? Tapi gini Bang, kali dari lampu. Kalau gitu gini Bang Loga. Kalau kan dibilang tadi seumur 33. Jadi misalnya kita contoh nih, di dunia 23, kita misalnya PC gitu. Di surga PC juga enggak? Enggak, 23. Bisa kita PC nih. Di surga PC lagi enggak? Ya di surga memang tidak, kalau mungkin lebih rapi aja, bukan berarti jadi mancung seperti orang itu, tetapi
Yang pasti lebih bersih, tubuh kita pun lebih bagus. Bukan berarti wajah kita berubah jadi seperti wajah orang, tidak, tetap seperti wajah kita, cuma mungkin agak lebih rapi, lebih bersih, lebih indah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau ketemu sama pasangan kita gimana Bang Luga? Kalau kita pengen sama-sama dia tinggal, masih boleh nggak? Nggak bisa, di surga tidak ada hasrat untuk berhubungan seks, karena menurut saya kalau di surga ada hasrat untuk berhubungan seks akan sangat menyusahkan. Kenapa? Nggak hubungan seks, Bang. Kita akan Tunggu, Bang. Pasangan tuh bukan hanya melulu karena seks, Bang. Tapi misalnya sama-sama jalan-jalan di surga, Iya, sama-sama nonton. di surga tidak, ya di surga tidak ada istilah pasangan. Di surga semua berteman, seperti para malaikat, seperti kita cowok dengan cowok berteman ngobrol biasa. Di sana nggak ada istilah mau jalan berduaan, mau rasa-rasa romantisan tuh nggak ada. Karena menurut saya di surga itu kalau kita seperti itu akan merusak hidup kita, membebani hidup kita yang tadinya hidup kita udah enak banget menjadi nggak enak. Jadi apa yang Tuhan buat tentang surga itu udah paling enak. Jangan lu menurut otak lu sebenarnya yang paling enak gini bang, jalan berduaan. Itu salah. Karena di dalam kekekalan yang paling enak tuh sendiri-sendiri. Tapi kalau di dalam kehidupan sekarang yang lebih enak berdua. Nggak bosan masalah Kalau Bang di sendirian. dalam Coba Bang Luga di dalam kamar 5 hari sendirian waktu kayak isolasi gitu. Itu kan pada saat begini loh, itu saat kamu berpikir di bumi, di saat kamu juga tidak menentu hidup kamu mau masuk neraka atau surga. Tapi kalau kamu sudah di dalam kekekalan, ya cara berpikir kamu akan beda. Sama seperti kamu waktu gembel, tiba-tiba kamu jadi orang kaya, cara berpikir kamu secara otomatis jadi beda. Nah karena kamu posisinya masih gembel, kamu ngomongnya begitu. Tapi kalau udah duitmu 1 triliun udah beda cara ngomong kamu. Demikian juga orang yang di bumi. Di bumi betul lebih enak berduaan, tapi kalau udah di sorga pasti lebih enak sendiri. Karena di sana kita sudah berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dan itu luar biasa. Kan malaikat-malaikat kan sendiri-sendiri. Kenapa nggak Tuhan kasih aja pasang-pasangan? Itu merusak, membuat kita jadi tidak se-happy Tuhan, tidak sebahagia Tuhan. Jadi kita ngikutin maunya Tuhan aja. Karena dulu juga saya berpikir seperti itu. Waduh, nggak ada seks yang nggak enak ya. Salah. Akhirnya Tuhan ngajarin saya. Sebenarnya tuh di surga itu lebih enak sendiri. Kita benar-benar karena kita menghabiskan hidup di dalam kekekalan. Bukan cuma 70 tahun. Tapi kalau cuma 70 tahun ya lebih enak ada perempuannya. Karena hidupku cuma selama 70 tahun aja. Tapi kalau di surga lu habiskan ngurusin perempuan lu, akhirnya lu tidak memikirkan Tuhan lagi. Akhirnya konsentrasi lu ke kebahagiaan lu. Tuhan bilang lu lebih cocok di neraka. Karena di surga nggak boleh stres di surga. Surga itu tempat yang kudus, suci. Jadi nggak bisa di situ ada khawatir, ada capek, ada sedih, nggak boleh. Makanya di surga itu tidak menikah, tidak kawin mengawinkan, itu adalah kehidupan yang terbaik. Jadi nggak ada pilihan yang terbaik selain itu. Nih, tapi kalau sendirian aku nggak bisa bayangin Bang, bosannya gitu. Ya mungkin Iya, Bang kamu Luga kan nanti saya bilang, di saat kamu gembel, kamu akan berpikiran seperti gembel. Tapi di saat kamu uang 1 triliun, pikiran kamu pasti berubah. ini Nah, bukan kamu masalah kan uang. sekarang kan karena iya, begini loh. Posisi kamu kan lagi di bumi ini. Kalau kamu lagi di bumi, pikiran kamu begitu. Semua lo tanya, Ustadz Kiai tanya, lebih enak ngesek apa enggak? Pasti bilangnya lebih enak ngesek. Masa Tapi udah kalau dijelaskan Ustadz dibawa ke surga, itu karena lo belum begini, pernah ke Bang. surga. Makanya gini dengerin dulu ya. Karena kamu belum pernah ke surga, kamu ngomongnya begitu, wajar. Saya pun dulu begitu kayak kamu, ngomongnya sama. Tapi setelah saya merasakan Tuhan, saya pernah dibawa ke tempat kemuliaan Tuhan. Oh, di situ saya baru ngerti. Makanya orang yang percaya Yesus itu kecerdasannya 10 kali lipat dari ada orang yang di muka bumi. Jadi wajar kamu bertanya gitu karena kamu memang berada di maut, di dalam kekuasaan maut. Makanya pikiran kamu ngesek gitu doang pikiran kamu. Perasaan yang pikiran ngesek tuh Bang Luga ya. Aku tadi bilang nggak ada kawan tuh membosankan. Iya, itu kan pikirannya kan pengen ngesek, pengen ini. Itu karena kamu berada di dalam kegembelan kamu. Tapi kalau kamu udah berada sendirian, main sepak bola sendirian, gimana main sendirian? Nggak gini aja Bang Luga, aku mau nanya nih. Contoh nih, Adam aja bosan dia gara-gara hidup di kekekalan, gak ada kawan. Iya, kamu itu ya dengerin ya. Si Adam itu juga bukan berarti ada rencana Tuhan sama dia, beda gitu loh kan. Nah, tapi karena si Adam sudah memilih ingin menjadi seperti Tuhan, Adam sebenarnya upgrade, walaupun dia jatuh dalam dosa dia upgrade karena anak-anak Adam semua di Taman Eden. Surga yang paling lebih hina daripada Firdaus ada lagi. Surga yang paling hina daripada Firdaus yaitu adalah anak cucu Adam yang di Taman Eden sekarang. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, memang dia dihukum, tetapi dia punya kesempatan untuk lebih naik, lebih tinggi. Yaitu sama seperti Tuhan. Itu. Makanya kan saya bilang, kalau orang belum punya Roh Kudus, itu pikirannya selalu menggembel di bawah.
Bayangin lah, orang manusia berdosa ini kan tinggalnya di bumi. Maju dikit sudah Sungai Ciliwung, mundur dikit sudah pembuangan sampah. Ya lu jangan samakan dengan tempatnya Yesus Kristus yang, waduh, lu naik kapal aja nih. Jangan deh. Lu nonton YouTube aja, nonton apa film alam semesta, itu lu jantungan ya. Itu lu belum sorga, itu apalagi lu ke sorga. Gila aja lu. Jadi kalau ada yang ketawa ngomongin saya halu, ya wajar, namanya orang berada di dalam kegembelan dan di dalam alam maut yang pikirannya begitu, karena otaknya nggak mampu. Sorga itu kan tempat yang kudus, orang ke situ juga pikirannya harus kudus. Nah, sementara di bumi dikit-dikit perempuan, dikit-dikit coli, ya gimana lo mau bisa memikirkan tentang sorga? Yang ada lo justru malah turun ke bawah ke alam maut sama keluarga lo. Oke, kita lanjut Bang. Surga ada berapa tingkat tadi? Yang mulai dari 1, 2, 3, terus lanjut. Taman Eden, Firdaus, surga tingkat 1, 2, 3, baru Yerusalem yang paling tinggi. Lalu setelah Yerusalem ada lagi namanya, kalau itu bukan apa artinya, udah di atasnya surga, itu tempatnya Tuhan, namanya itulah tahta Tuhan. Itu yang ada 24 tua-tua, yang ada 4 serafim. Itu udah di atas Yerusalem baru itu. Disitulah tahtanya Bapa dan 24 tua-tua dan 12 rasul di situ. Yerusalem itu Kalau bumi. itu dong, Bang. Nah, contoh nih, warga yang tingkat ketiga lihat orang yang hidup di Yerusalem, ngamuk juga dong mereka, iri. Nggak bisa. Di sorga ada rasa penyesalan, iya. Kenapa gua nggak bisa mencapai surga tingkat yang paling tinggi? Penyesalan ada, tapi hanya sebatas penyesalan aja. Dan berarti teriak-teriak nangis. Ya, oke. Kalau Bang Luga masuk yang mana, Bang? Aduh, itu rahasia lah. Nggak boleh saya katakan itu. Itu kan rahasia Tuhan. Belum pasti juga yang benar, Bang. Contoh nih, Bang Luga bilang hari ini masuk yang ini. Rupanya besok Bang Luga hidupnya nggak benar gitu, bunuh orang, ya terus perkosa orang, ya pasti kan masuk neraka juga dong. Iya, makanya kan kita tidak bisa memastikan sampai pada kita rapture. Walaupun Jadi nggak ada yang Tuhan pasti sudah lah ya. menjanjikan kamu akan di sini, ada janji Tuhan seperti itu. Tapi kan itu pun masih dalam janji yang masih bisa di cancel. Tuhan menjanjikan, tapi dengan syarat harus begini. Jadi nggak ada janji yang pasti selagi masih di bumi. Tapi kalau kita udah diangkat, nah itu beda cerita. Sudah pasti total. Oke. Kalau gitu ya mending mati sekarang ya, Bang, kalau gitu biar nggak berubah lagi. Ya kalau kita mati atas keinginan kita, ya kita masuk neraka. Ya jangan atas keinginan Bang Luga. Ya keinginan Tuhan lah. Ya keinginannya misalnya Bang Luga aja minum tua langsung 1 galon. Habis itu dijamin kan Bang Luga nanti Itu pasti aneh-aneh. Bunuh diri namanya. Oh, gitu. Ya boleh juga itu, Bang. Ya. Oke, kalau gitu kita cerita neraka deh, Bang. Surga udah. Neraka tuh ada tingkatannya nggak? Halo, Bang Luga. Ya, kalau surga udah jelas, kita bahas neraka deh. Neraka tuh ada tingkatannya atau semua sama? Ada. Apa aja tingkatan neraka? Terus boleh dijelasin dulu kan Bang Luga bilang kalau Rudy Yones tuh masuk neraka yang dipakai timah panas colok pantatnya. Itu di tingkat berapa itu? Neraka itu bentuknya seperti tubuh manusia yang sedang terlentang. Tunggu Bang, jelasinnya dengan semangat. Ini Bang Luga kok nggak semangat kali ini? Ya nggak bisa lo paksa gue semangat lah. Kenapa harus semangat? Oke. Ya gimana Bang? Neraka seperti tubuh manusia yang sispek atau yang buncit atau yang gimana Bang? Beda-beda soalnya. Seperti kerangka yang lagi tidur. Oh, seperti tulang orang. Oke. Mulai dari kepala, silakan. Kalau para pendeta-pendeta yang nggak bertobat itu ada di jantung neraka. Jantung neraka tuh di tengah dong, bukan paling bawah. Iya, siksaannya paling berat di situ. Nggak ada berapa tingkatan, kalau dijadikan nomor itu ada berapa? Bukan tingkatan, ya artinya kan tingkatannya kan bentuknya bukan ke atas, tapi cuma tempatnya di sini lebih ringan, di kaki, di tangan, di jantung, di kepala, di perut, gitu. Yang paling berat itu ya di jantung. Situ Paling berat itu di jantung. Oke, Yudas Iskariot di situ. Kalau Rudy Yohanes di mana Bang? Masuknya di jantung itu.
Si Rudi pun dijantung yang paling berat dia, Bang. Iya, karena dia pendeta tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu lebih berat hukuman. Bom. Ya di jantung. Semua para pendeta-pendeta yang tidak melakukan firman Tuhan tempatnya di jantung. Wah, Waduh. Itu apa aja hukuman di jantung? Coba dijelasin, Bang, hukumannya. Sama apa yang mereka lakukan tiap hari gitu. di situ bisa 1000 kali lipat dibanding yang tempat lain. Nah, ini suara putus apa? Kecil kali, Bang Luga. Iya, memang harus kecil udah. Memang segini aja. Oke. Nggak usah lagi Ya. kalau- Ya, itu apa aja dia punya kegiatan dan hukumannya seperti apa, Bang? Yang pasti hukumannya 1000 kali lipat lah dibanding tempat lain. Udah diujak, udah di mulutnya masukin cacing, udah kerangka, udah aduh. Ngeri deh. Untuk lebih jelasnya kamu bisa baca buku Mary Catherine Baxter yang 40 hari dalam laut. Karena saya juga tahunya dari dia, 40 hari dalam laut itu. Bukunya Mary Bang Luga belum pernah ke sana? Belum. Hanya Belum, saya Bang. dibawa hanya ke tempat penyiksaan, tapi yang saya jelaskan ini bukan saya pribadi, bukan. Yang saya jelaskan ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan tentang surga dan neraka. Kalau saya pribadi itu tidak secara detail. Yang dibawa ke neraka kan sudah bisa saya hitung, sudah bisa mungkin hampir 100 orang lebih atau 1000 orang. Nah, sumber-sumber ini saya kumpulkan. Bukan saya sendiri yang menceritakan itu, saya pernah dibawa ke sana, bukan. Ada mungkin 1000 orang yang sudah pernah dibawa ke neraka. Nah, dari 1000 ini saya kumpulkan, saya riset, lalu saya ajarkan kira-kira seperti itu. Oke, kalau Rudi masuk neraka jantung, Bang Luga nggak ada kepikiran nih nolongin dia mumpung belum mati juga dia? Biasanya kalau orang sudah pendeta, dia sudah pendeta, tapi dia tidak melakukan, biasanya udah nggak ada kesempatan. Yang banyak kesempatan itu hanya orang-orang jemaat-jemaat biasa. Dia bersalah, dia bisa diampuni. Tapi kalau udah pendeta tuh, dia udah merasa paling hebat kan. Jadi dia nggak mau bertobat, sombong gitu. Kesombongan kan dosa paling jahat. Jadi udah sangat sulit orang seperti guru-guru palsu bertobat itu sulit, bahkan nggak ada, jarang bertobat. Contohnya ahli-ahli Taurat